Mesti stop share dulu. Kita kuliah pertama tentang analgetik. Satu kuliah ini ada sekitar 60 slide deh ya. Jadi saran saya minum kopi banyak-banyak. Beneran. Terus sebenarnya sih perkuliahan kita ini sudah ada learning management system. Dan sebenarnya menurut saya itu hal yang bagus. Jadi kayak kok kamu suka nonton vlogger tentang daily life in med school, whatever yang ada di YouTube, tuh mereka sistem belajarnya kan pakai learning management system. Jadi dia bisa mengakses kuliahnya kapan saja, terus dia bisa membuka materi kuliahnya kapan saja. Terus learning management system juga sebenarnya membantu kami para dosen untuk memberikan kamu ujian dan sebagainya dan sebagainya. Cuman ternyata angkatan 2020 ini belum terdaftar di database. Nah, ini susah. Punya perangkat tapi tidak running bagus. Saya sudah berusaha masukin kita ke Spada. Kalau ke Spada itu tidak pakai database, jadi saya yang memasukkan kamu ke dalam course saya. Tapi Spada akhir-akhir ini jadi masalah lagi karena dia minta punya silabus yang jelas dan sebagainya yang ya mereka punya penilaian sendiri. Jadi agak susah saya masuk ke Spada lagi. Jadi kita kembali ke laptop. Oke, saya mau merekam dulu agar kamu terdata kuliah hari ini. Bagaimana tuh merekam? Recording in progress. Kelihatan PowerPoint-nya? Jadi yang seperti saya sampaikan, hari ini kuliah pertama tentang analgetik. Analgetik itu ada 2 tipe, opioid dan non-opioid. Kemudian kita akan tambahkan dengan anti-inflammatory non-steroid. Anti-inflammatory non-steroid juga bisa sebagai analgetik dan sebagai antipiretik. Ini tujuan pembelajaran kita, karena kita banyak bahas hari ini, jadi tujuan pembelajaran untuk topik ini. Pada dasarnya belajar farmakologi itu pertama memahami definisi atau golongan obat itu apa. Kemudian kita mengetahui jenis-jenisnya. Biasanya dalam satu jenis obat, contoh obat analgetik, itu ada 2 klasifikasi, opioid dan non-opioid. Opioid itu apa, non-opioid itu apa. Yang masuk di opioid itu apa-apa saja, yang masuk di non-opioid itu apa-apa saja, gitu ya. Terus setelah tahu golongan itu, kita harus tahu bagaimana farmakokinetiknya dalam hal absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian kita tahu bagaimana obat itu bekerja di dalam tubuh. Jadi bagaimana obat itu diapakan tubuh dan bagaimana obat itu mengapakan tubuh. Itu harus kita tahu. Kemudian kita tahu indikasi atau tujuan atau farmakologi klinis dari obat tersebut dalam hal indikasi obat, bentuk sediaan obat, sampai efek samping serta interaksi obat. Nah, selesai belajar farmakologi untuk satu jenis obat. Gampang ya, yang susahnya dihafalnya deh. Oke, ini topik-topiknya. Jadi secara umum, apa sih antipiretik? Antipiretik obat yang bertujuan untuk menurunkan demam. Apa analgetik? Kalau secara bahasa, an itu artinya tidak, algesia artinya nyeri. Jadi analgetik tidak nyeri. Analgesia tidak nyeri. Nah, analgetika adalah obat yang menyebabkan atau yang dapat menghilangkan rasa nyeri atau rasa sakit. Nah, apa itu antiinflamasi? Berarti obat yang bertujuan melawan inflamasi. Atau kita sering sebut inflamasi sebagai peradangan. Ini per definisi. Mekanisme kerja pada prinsipnya, mekanisme kerja dari obat antiinflamasi analgetik yang non-opioid itu kerjanya di tingkat ini. Kerjanya di tingkat ini. Jadi prinsipnya adalah menghambat sintesis prostaglandin. Jadi dia bermain di siklooksigenase enzim. Gitu ya. Jadi prinsip kerja yang antiinflamasi analgetik non-opioid. Karena prinsip kerja ini kenapa ke prostaglandin? Karena pada dasarnya prostaglandin
akan menyebabkan sensitisasi terhadap reseptor nyeri. Sehingga reseptor nyeri ini akan mendapat bangkitan. Setelah dia mendapat bangkitan, dia akan merespon itu sebagai bentuk nyeri, gitu ya. Nah, sensitasi ini kita hambat dengan menghambat prostaglandin. Sedangkan apa itu demam? Bagaimana bisa terjadi demam? Prinsipnya demam bisa terjadi kalau ada pirogen di dalam yang akan merangsang pelepasan prostaglandin di daerah pusat demam. Di mana pusat demam? Di daerah hipotalamus. Nah, pirogen memicu pelepasan prostaglandin. Prostaglandin terutama akan teraktivasi yang berada di pusat demam. Nah, balik lagi. Berarti kalau kita mau ngatasi demam, bisa dong hambat di prostaglandin? Bisa, gitu ya. Jadi si prostaglandin hari ini terkenal. Begitu juga dengan inflamasi. Jadi inflamasi kapan mulai muncul? Inflamasi muncul setelah ada kerusakan di mikrovaskuler atau di mikrosel atau di mikrojaringan, gitu ya. Ada kerusakan, teriris misalnya, terpukul misalnya ya. Jadi ada kerusakan yang tingkat mikro. Nah, kerusakan itu akan menyebabkan mengaktifasi, melepaskan mediator inflamasi. Mediator inflamasi ini akan menyebabkan proses kalor, rubor, dolor, tumor, dan fungsi olesa. Nah, mediator yang dilepaskan itu salah satunya prostaglandin. Sehingga kalau habis kita keiris, kok nyeri? Karena ada pelepasan prostaglandin. Sakit gigi meradang daerah mikrovaskuler di sekitarnya, membentuk fase 1, fase 2, fase 3, mulai terasa bengkak. Salah satu prostaglandin lagi yang muncul, kita hambat, dia bisa nggak mengurangi inflamasi? Ternyata berhubungan dengan pengurangan terhadap inflamasi. Gitu ya. Ini titik tangkap untuk non-steroid anti-inflammatory drugs yang non-opioid ya, jelas ya. Jadi analgetik yang non-opioid. Prinsip kerjanya seperti ini. Nah, kenapa dia dibilang non-steroid anti-inflammatory drug? Karena prinsip kerjanya seperti kortikosteroid. Sehingga dia masuk ke golongan anti-inflamasi tapi yang non-steroid. Karena kortikosteroid diketahui sebagai anti-inflammatory poten dan dia murni, tapi dia steroid. Nah, ada obat-obat yang tidak seperti steroid kerjanya tapi bukan steroid. Masuklah dia sebagai golongan AINS ini. Titik tangkapnya di siklooksigenase enzim, kalau kortikosteroid titik tangkapnya lebih di atas lagi. Tapi pada prinsipnya mereka akan bekerja untuk menghambat pelepasan mediator-mediator inflamasi. Salah satunya adalah prostaglandin. Salah lainnya banyak. Ada tromboksan dan sebagainya. Nah, rata-rata efek samping dari obat non-steroid anti-inflammatory drug ini ke saluran cerna paling banyak ya, ke saluran cerna. Saluran cerna bisa mulai dari lambung sampai usus. Terutama lambung, kemudian ke trombosit dan gangguan hemostasis. Kalau dia mengganggu di trombosit, maka dia bisa mengganggu juga di gangguan hemostasis. Itu sekilas tentang anti-analgetik non-steroid, tapi nanti akan kita bahas lagi di belakang. Sekarang kita ke analgesik yang opioid. Kenapa dibagi itu berdasarkan opioidnya? Jadi opioid ini berasal dari adalah obat golongan yang memiliki sifat opium. Opium kamu tahu berasal dari bunga popi. Nah, opium ini bila diekstraksi akan mengeluarkan zat opioid ini. Gitu ya. Nah, pada dasarnya golongan opioid ini merupakan analgetik murni. Jadi dia benar-benar bisa membuat orang tidak merasakan nyeri. Sehingga dia merupakan standar analgetik. Jadi kalau ada obat non-opioid tapi bisa setara opioid, itu saat ini sih masih belum, sintetiknya ada namanya golongan fentanyl, tapi itu pun tidak sepoten dengan golongannya opioid murni seperti morfin. Jadi memang obat ini memang benar-benar analgetik murni. Kalau kamu nonton-nonton film gitu ya, peperangan misalnya gitu kan, kalau dia tertembak sedikit lagi sudah mau meninggal,
Tapi dia kesakitan terus dibilang, "Berikan dia morfin." Gitu ya. Kenapa? Karena ini benar-benar membuat orang tidak merasakan nyeri. Jadi artinya biar saja tuh temennya kalau tertembak terus sedikit lagi mau meninggal ya kita kasih morfin. Ya artinya dia meninggal dengan tidak nyeri begitu. Jadi opioid murni ini merupakan analgetik murni. Jadi dia benar-benar bagus sebagai analgesik. Sehingga dia masuk golongan pertama sebagai analgesik gitu ya. Terus, cara kerjanya di mana? Opioid ini akan bekerja di otak langsung dan dia memiliki reseptor-reseptor khusus di otak, namanya reseptor opioid. Jadi obat yang kerjanya melawan kerja opioid kita sebut sebagai antagonis opioid. Sedang obat yang kerjanya membantu kerja opioid kita sebut agonis opioid. Artinya kalau dia menghambat reseptor opioid, dia antagonis, dia merangsang reseptor opioid, dia agonis. Nah, reseptor opioid itu ada 3, mu, delta, dan kappa. Jadi ini reseptor opioid ya, bukan varian dari coronavirus. Kalau coronavirus sudah sampai di mu sekarang. Nah, kalau reseptor opioid ada 3 nih, mu, delta, dan kappa. Di mana mereka berada? Nah, di sini nih mereka berada. Kalau kamu baca ini semua merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Terus, khas dari kerjanya reseptor ini adalah dia akan bekerja dengan peptida. Peptida itu berarti protein ya. Dia akan bekerja dengan endogenous peptida. Jadi ini sehingga kalau kamu baca dalam buku farmakologi UI, itu akan ada kata dia bekerja dengan endorfin, enkepalin, dan dinorfin. Gitu ya. Jadi kalau kamu pernah baca-baca tentang drug abuse, di mana kita tahu bahwa morfin itu akan menyebabkan perasaan bahagia ya, karena dia bekerja dengan endorfin. Itu endorfinnya yang akan tereksitasi dengan hebat. Gitu ya, dia akan bekerja dengan endorfin sehingga perasaan euforia. Oke, sekarang tadi kita tinggalkan tuh definisi dan segala kimia-kimianya, karena biasanya itu nggak masuk di otaknya dokter. Apa aja, oh biarin, oh gitu. Nah sekarang kita yang penting adalah titik tangkap berikutnya adalah farmakokinetiknya opioid. Di mana opioid ini diserap dengan baik pada pemberian subkutan, intramuskular, dan oral. Akan tetapi karena dia akan mengalami first pass metabolisme, maka bila diberikan dalam bentuk oral dosisnya harus besar. Gitu ya. Ternyata opioid juga mulai dalam bentuk sediaan nasal dan transdermal patch. Jadi, kalau kamu tahu ada orang yang menggunakan dengan cara dihirup. Nah, karena ternyata kalau dia dihirup, dia akan lebih cepat bekerja karena tidak melewati first pass metabolisme. Kemudian dia didistribusikan terikat dengan protein. Tadi yang saya sampaikan ya. Terus cepat hilang pada daerah yang memiliki konsentrasi darah tinggi, gitu ya. Jadi misalnya hyperfusi, contoh brain, lungs, liver, kidney, and spleen. Hyperfusi, banyak pembuluh darah yang masuk ke situ, maka obat ini begitu didistribusikan langsung hilang, karena langsung terdistribusi cepat. Jadi kerjanya kalau begitu apa yang kita pikirkan? Onset kerjanya bisa cepat. Tapi tadi lagi kalau dia dalam bentuk oral, dia akan first pass metabolisme dulu, gitu ya. Oke, berarti dia di metabolisme di hati dan akan diekskresi di ginjal. Sebagian besar obat seperti itu ya, di metabolisme di hati, diekskresi di ginjal. Nah, kesukaan saya adalah menampilkan tabel dan menurut saya membaca tabel itu menyenangkan. Tidak perlu kata-kata panjang, kita cukup baca, oh morfin, oh gitu, oh durasi, oh efikasi, oh gitu ya. Jadi ini adalah tabel beberapa nama generik, dari obat golongan opioid. Yang banyak beredar di Indonesia, ingat golongan opioid ini nanti di blok 6 saya ceritakan bagaimana proses pengaturannya dari produksi sampai distribusi. Jadi obat golongan opioid ini tidak semudah membalikan telapak tangan untuk kita dapatkan. Dan coba aja kamu cari di Palu, itu agak susah.
hanya biasanya rumah sakit besar yang bisa menyediakan golongan opioid. Nah, opioid yang ada di Indonesia yang legal, oke, itu saat ini kita punya morfin, hidromorfin, metadon, fentanyl. Fentanyl ini terutama banyak digunakan oleh anestesi. Kemudian kita punya kodein dan hidrokodon, oksikodon. Ini rata-rata yang banyak beredar di Indonesia. Beredar secara legal ya. Kalau nggak legal mah saya nggak tahu. Kemudian kamu lihat nih bagaimana dia bekerja pada reseptormu, bagaimana dia bekerja pada reseptor delta, dan bagaimana dia bekerja pada reseptor kappa. Apa sih maksud dari ekivalen dosis? Artinya kalau 10 mg-nya morfin itu sama setara dengan kerja dari 1,5 mg-nya hidromorfin. Ya, itu namanya ekivalen dosis. Kemudian kamu lihat sini ya, potensi bila digunakan secara oral, maka potensinya morfin low. Sehingga kalau kita mau ngasih morfin untuk analgesik bagus, ya otomatis dosisnya agak besar. Biasanya kita bisa kasih sampai 30-60 mg gitu ya. Kemudian durasi. Nah, durasi lihat rata-rata bermain di 4 jam. Sehingga berarti kalau durasi analgesiknya segini, kita bisa memberikan 4 kali sehari. Tetapi kalau saya biasanya memakaikan morfin kan untuk pasien dengan kanker. Saya menilai dulu fase-nya, baru kita bisa memberikan morfin. Menilai fase-nya itu adalah sesuai dengan standar guideline, pemberian terapi anti nyeri analgetik menurut Pain Management Step Ladder Pattern dari WHO. Nah, paling tinggi itu morfin. Nah, morfin itu akan diberikan pada fase 8. Visual Analog Score 8. Jadi kalau belum 8, harus morfin? Enggak. Nanti kita belajar tadi, ada NSAID dan teman-temannya. Gitu ya. Terus efikasinya, ini masih bagus-bagus semua. High. Gitu ya. Terus gimana sih cara kerjanya morfin terhadap tubuh? Farmakodinamik. Jadi pada dasarnya yang lucu gambar ini deh, tapi lucunya ternyata saya ketemu. Jadi pada gambar ini kalau kamu baca penjelasan gambar ini di buku Katsung, itu dia tulis begini, not showing. Gambar kok ditampilin tapi not showing itu bagaimana ya? Jadi mekanisme kerjanya adalah ini, dia akan mengikat protein seperti tadi, dia distribusi dan terikat dengan binding protein. Lalu dia akan menuju ke reseptor-reseptor yang berada pada ujung saraf sensorik. Sehingga reseptor itu tidak diduduki dan tidak tereksitasi bila ada stimulus nyeri. Begitu ya. Nih, jadi ternyata pernyataan itu ada di gambar putih ini. Begitu itu stimulus nyeri, primary afferent fibernya ini akan tidak memberikan eksitasi sama sekali. Gitu ya. Kalau kamu lihat gambar ini adalah titik tangkapnya bekerja di medula spinalis. Tung tung. Ya, dia akan memotong transmisi nyeri. Kenapa? Karena dia bekerja tadi di ujung-ujung saraf, end saraf gitu ya. Saraf kan kayak ada saraf, ada sinapsnya itu. Jadi dia satu memberikan rangsangan, ditangkap. Nah, ini tidak bisa kasih rangsangan, otomatis ini tidak menangkap apa-apa. Jadi tidak ada stimulus nyeri. Ini juga akan terpotong di potensial. Ini contohnya di ujung-ujung saraf. Gitu ya. Yang harusnya ada stimulus menjadi tidak ada stimulus. Yang menarik untuk kamu pikirkan adalah bila semua ini bekerja, berarti sarafnya ngapain kalau semua stimulus mati? Nah, itu menarik, makanya itu titik tangkap kita membahasnya bila kita cerita tentang abuse-nya obat-obat golongan opioid ini. Kalau semua sarafnya shutdown, kena opioid, berarti stimulusnya turun banyak gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas kalau kita bahas tentang drug abuse. Tapi inilah ceritanya gitu ya. Yang kalau hari ini saya cuma bahas tentang nyeri, tapi sebenarnya protein dan reseptor ini kan beredar bebas di semua sinap-sinap, semua ujung-ujung saraf. Berarti efek sampingnya nanti adalah kita bahas nanti. Nah, farmakodinamiknya sehingga kalau ke susunan saraf pusat dia akan memberikan efek narkosis, aka tertidur.
Kenapa dibilang narkosis, kenapa dibilang narkoba ya, karena itu, obat yang bisa memberikan efek narkosis atau tertidur, terlelap, narkose, tertidur. Kemudian efek analgesi sudah kita jelaskan tadi, tapi juga bisa memberikan efek eksitasi karena ada endorfin yang banyak tadi terlepas. Lalu efek miosis dan depresi nafas. Jadi hati-hati memberikan morfin, golongan opioid, efeknya justru ke depresi nafas. Seberapa besar efek ke depresi nafas ya selama kamu masih dalam range normal, seharusnya tidak, kecuali obat itu berinteraksi kuat. Terus emesis. Ke lambung dia menyebabkan ini dan ke kardiovaskuler ini. Jadi karena dia mendepresi napas, dia juga mendepresi ke vagus. Jadi vagus kita ketahui juga berguna untuk bernapas. Jadi depresi napas pada golongan opioid ini cukup hebat. Sehingga pasien yang kamu kasih opioid terutama dalam intravena, kamu harus perhatikan baik-baik tentang efek samping depresi napas ini. Nih ya. Paling high nih. High-nya justru respiratory depression. Jadi obat ada efek positif, ada juga efek negatifnya. Kemudian indikasinya, kapan kita berikan opioid? Nah ini tadi, jelas analgesi. Tapi tadi saya bilangnya analgesi tujuannya biasanya yang fast di atas 8. Kemudian batuk, ternyata golongan opioid yang tadi low, tidak high, low atau high tapi dosis kecil, itu dia berguna sebagai antitusif. Jadi bisa mengobati batuk. Yang paling sering kita gunakan golongan kodein. Kemudian anestesi tadi sudah saya sampaikan ya. Nah ini adverse effect-nya dan ini interaksi obatnya. Silakan dibaca. Sekarang kita ke antagonisnya. Tadi agonisnya. Ada berapa macam obat tadi? Silakan baca itu tabel. Kenapa saya nggak jabarkan satu-satu? Kenapa mesti jabarkan satu-satu? Kalau kamu baca tabel aja sudah bisa paham. Yang masih kurang dari presentasi saya adalah bentuk sediaan dan dosis. Sengaja saya kasih untuk kamu proses belajar, mulai mencari tentang bentuk sediaan dan dosis dari golongan-golongan obat tadi. Kalau kamu tahu tadi, sebagian besar masuk lewat intravena, tapi ada yang mulai mengembangkan dalam bentuk oral dan ada yang mengembangkan dalam bentuk patch serta pemberian transnasal. Jadi silakan browsing, silakan cari, bisa cari dari buku-buku Farmakope Indonesia, DOI, atau MIMS. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke opioid antagonis. Nah, berarti ini obat yang kerjanya memblokir reseptor opioid. Ada 3 obat terkenal di opioid antagonis. Naloxone, nalmefene, dan naltrexone. Ini obat sangat terkenal digunakan pada rumah sakit ketergantungan obat ya. Jadi obat orang-orang yang ketergantungan narkoba, opioid ini biasanya ya diberikan terapi ini untuk mengurangi efek opioidnya. Farmakokinetiknya diabsorpsi baik dengan pemberian injeksi. Jelas, itu sudah jelas. Kemudian pemberian untuk naltrexone ternyata dia diabsorpsi bagus dengan pemberian oral. Sedangkan yang 2 ini tidak terlalu bagus dengan oral. Kemudian farmakodinamiknya ternyata setelah diuji, orang yang diberikan dengan efek obat antagonis ini hanya dalam 1 sampai 3 menit bisa membalikan efek opioid. Gitu ya. Terutama diberikan secara intravena. Jadi apa efek opioid tadi itu? Tadi depresi napas, miosis pupil, dan gejala-gejala menjurus ke arah apa tuh? Efek samping dari opioid tadi. Nah, bisa diberikan antagonis opioid, dia ternyata bekerja dengan cepat. Berarti distribusinya sangat cepat, kemudian obat bekerja langsung menuju ke reseptor opioidnya.
Oke, tadi tabel yang tadi, ini tabel berikutnya. Tabel ini isinya semua yang saya bahas tadi. Ada analgesik opioid, morfin, metadon, fentanyl. Ini farmakokinetiknya, ini farmakodinamiknya. Kemudian ini tadi, opioid ada yang bekerja sebagai antitusif. Golongan DMP, tapi DMP sekarang sudah susah dicari. Dulu banyak, terus disalahgunakan menjadi obat-obat anak-anak muda, lalu hilang dari peredaran. Sekarang kita punya kodein. Kemudian opioid antagonisnya ada naloxone, naltrexone dengan nalmefene. Kemudian ada obat sintetik yang kerjanya yang tadi saya bilang, seperti opioid, yaitu tramadol dan tapentadol. Tramadol paling banyak sekarang kita gunakan pada pasca operasi. Nah, ini obat sintetik seperti opioid. Ini tadi yang saya bilang bentuk sediaan, tapi ini karena saya ambil dari buku Katsung, otomatis dia standar di tempat Katsung ini dibuat, di mana Katsung ini dibuat bukan di Indonesia. Jadi obat-obat ini mungkin ada yang tidak ada di Indonesia, gitu ya. Jadi silakan baca lagi yang DOI punyanya Indonesia. Itu tentang opioid, baik agonis dan antagonisnya. Sekarang kita ke analgetik yang tadi kita sudah bicarakan sebelumnya. Analgetik tetapi yang golongan non-steroid anti-inflammatory drugs dan bukan opioid. Cara kerjanya di perifer, bukan di susunan saraf pusat seperti tadi. Nah, dia ada turunan dari asam. Jadi kalau turunan asam, kira-kira efek samping tadi yang saya bilang, pasti ke saluran cerna, terutama lambung. Ya, karena dia turunan asam. Makanya semua obat ini tidak bisa diminum kalau belum makan. Sehingga Bodrex, bukan Bodrex, Bodrex isinya paracetamol. Nah, di dalam sini kamu cari mana paracetamol, nggak ada. Karena paracetamol tidak tergolongkan kepada AINS. Oke, ini kenapa ya kita ibarat tahu kakak adik ini dalam keluarga apa ya gitu. Ini genus apa ya? Oh, ini genus apa gitu ya. Nah, ini genus Asamefenamat, ini genus Pyrazolon, ini genus Oxycam gitu ya. Turunannya dari mana? Oh, kingdomnya apa? Nah, ini kayak gini nih belajar kok jadi biologi ya, kayak begitulah belajar itu ya. Oke, ini tadi klasifikasinya. Nah, kalau yang AINS kita punya tadi asam salisilat, propionat, antranilat, fenilasetat, dan derivat oksikam. Kemudian sekarang ada tuh non-steroid anti-inflammatory drugs yang lebih poten karena kalau tadi dia menghambat di COX-2 tidak selektif, di semua COX-2 akan dia hambat. Nah, kalau ini COX-2 selektif, golongan celecoxib ya. Golongan COX-SIP ini, tapi ya biasanya yang selektif gini harganya agak mahal. Kemudian yang non-AINS, yaitu golongan acetaminophen. Jadi kalau ini hati-hati karena bisa menimbulkan nyeri lambung kalau diminum tanpa makan. Nah, ini relatif lebih aman. Sehingga Bodrex mengeluarkan promosinya bahwa boleh nggak diminum? Saya belum makan. Oke, minumlah acetaminophen. Gitu ya. Ini ada yang bikinkan untuk saya bagus, jadi saya ambil. Karena saya suka yang begini, simple, ringkas, kita belajarnya jelas gitu ya. Farmakodinamiknya untuk aspirin. Aspirin ini merupakan AINS yang paling standar. Jadi obat lain itu dibilang like aspirin. Jadi kerjanya seperti aspirin. Karena aspirin ini yang paling standar. Karena orang Amerika tuh paling suka minum obat ini. Orang Eropa juga suka dengan aspirin. Jadi mereka suka aspirin like drugs. Kalau promosi obat baru, oh ini like aspirin drugs gitu ya.
Jadi standar AINS itu sebenarnya di aspirin. Dia menghambat COX-1, COX-2, kemudian titik tangkapnya menurunkan prostaglandin tadi ya. Kemudian diabsorpsi cepat secara oral dengan waktu paru yang cepat. Ini dosisnya. Maksimal kita bisa minum aspirin sampai 4 gram deh. Sedangkan bentuk sediaannya misalnya cuman aspirin itu sediaannya berapa? 100 mili ya? Kalau saya 100 mili. Berarti kita bisa minum berapa banyak aspirin tuh? Masih bisa. Aspirin sekarang lagi tren karena digunakan pada pengobatan koagulopati, tapi yang gejala ringan, mencegah koagulopati pada gejala ringan pasien COVID ya. Kalau sudah gejala sedang berat, udah nggak mempan nih kasih aspirin. Sehingga kalau kamu lihat, karena dia mengganggu fungsi koagulasi, maka efek sampingnya ya ini. Salah satunya bleeding time akan memanjang. Dan bisa terjadi perdarahan ringan di saluran cerna. Karena dia berefek langsung isinya asam tuh, makanya biasanya ini yang kamu ingat, bentuk sediaannya rata-rata enteric coated. Nah, kalau ada obat enteric coated, jangan dikunyah. Ya, jadi kalau kamu kasih pasienmu enteric coated, kasih tahu pasiennya, "Pak, ini jangan dikunyah ya, ditelan." Ada pasien yang minum obat caranya ngunyah ya, ada pasien minum obat dihancurkan. Nah, ingat kalau enteric coated tak boleh dikunyah. Kenapa? Coated-nya nggak guna, Dek. Coated-nya ini kan tujuannya biar obat itu diabsorpsi di enterik, di usus, bukan di lambung. Kenapa? Karena obat itu kalau masuk lambung, iritasi, isinya asam. Gitu ya. Kalau mereka bisa bikin sediaan tablet, ada sih, sudah ada banyak. Tablet, mini aspi misalnya, itu tablet. Itu tidak bentuk enteric coated ya. Berarti dia sudah berusaha menurunkan dosis sehingga tidak iritasi ke lambung. Walaupun tetap ada ya efek samping. Oke, ini indikasinya kapan sih kita kasih aspirin? Oke. Nih, antipiretik, analgetik jelas. Nah, yang perlu kamu lihat bahwa ternyata dia bisa berusaha untuk mengobati pencegahan trombus. Jadi biasanya aspirin ini diberikan pada pasien pasca infak miokard, pada pasien pasca stroke gitu ya, karena dia bertujuan untuk mencegah terjadi trombosis baru. Kemudian oh iya, lupa. Ada satu lagi nih. Turunan dari asam salisilat banyak digunakan untuk obat kulit sebagai keratolitik. Jadi jangan bingung, loh kok ini obat kulit aspirinnya? Bukan aspirinnya, asam salisilatnya ya. Tapi kan aspirin itu turunan asam salisilat. Ini digunakan sebagai keratolitik kuat. Berikutnya ibuprofen. Nah, ini kita akan praktikumkan ibuprofen. Sama prinsip kerjanya di enzim siklooksigenase, absorpsi cepat dengan jalur pencerna oral, jadi bagus diberikan secara oral. Kemudian efek sampingnya kamu perhatikan. Sama saluran cerna, trombositopeni, gitu ya. Sama karena tadi kingdomnya sama, jadi turunan-turunannya pun akan kerjanya sama. Kenapa dibikin banyak? Satu aja biar saya belajarnya nggak banyak. Ya, dibikin banyak karena ada yang alergi satu, bisa diberikan yang lain. Gitu ya. Oke, dosis analgesiknya tercapai dengan dosis 200 pada berat badan kurang dari 50 dan 400 pada berat badan 50-an. Maksimal bisa 2.400. Jadi ini jendela terapi yang cukup lebar, kamu bisa kasih berapa tuh? 6 tablet maksimal sehari. Dengan interval pemberian 4 sampai 6 jam. Oke, kemudian kontraindikasi diberikan pada ibu hamil dan menyusui, ingat nih. Lanjut asam efenamat, obat yang terkenal ketiga dalam golongan AINS. Asam efenamat siapa yang nggak kenal? Ini obat sakit gigi paling kuat ya, karena dia katanya paling bagus
Soalnya ada dia hambat tromboksan A2 juga, jadi memang dia bagus katanya untuk nyeri visceral pain. Kemudian dosisnya maksimal, tapi dosisnya kecil ya, cuma 1.500, jadi maksimal cuma boleh minum 3 kali sehari. Sama, dieskresi di urin, penyerapan dengan oral. Ini indikasi pemberiannya atau farmakologi klinis, sebagai analgetik untuk ini, sebagai antiinflamasi untuk ini. Kapan tidak boleh diberikan? Punya riwayat gastrointestinal. Tadi ya, karena dia pasti akan mempengaruhi ke lambung. Terus asam mefenamat bisa memberikan efek toksik, ya. Bila efek ini muncul, terutama steatore. Nanti kamu cari apa sih itu steatore? Gangguan fungsi hati ya, hati-hati untuk diberikan golongan obat-obat ini. Kemudian AINS yang keempat, yaitu golongan diklofenak. Di sini ada natrium dan kalium diklofenak. Sama cara farmakodinamiknya, serupa farmakokinetiknya, cuma waktu parunya 1-3 jam. Efek samping pun sama, tapi dia ada sedikit menyebabkan sakit kepala. Diklofenak ini yang paling banyak disediakan dalam bentuk gel. Saya belum menemukan paracetamol gel, belum. Paracetamol itu paling banyak pada varian bentuk sediaannya ya. Tapi yang paling banyak membuat dalam bentuk sediaan gel ini diklofenak. Kamu tahu namanya patennya Voltaren gel, apalagi itu gel. Nah, itu isinya diklofenak untuk mengurangi nyeri di persendian. Jadi diklofenak ini yang paling banyak bentuk gel. Kemudian ini bila diberikan bersama makanan akan menurunkan absorpsi. Padahal obat ini juga ada sedikit iritasi di lambung, tapi tidak sebesar golongan aspirin ya. Tapi kalau ada pernyataan seperti ini berarti kalau kamu ngasih tahu pasiennya, makan dulu baru minum obat 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian. Gitu ya. Oke. Kontraindikasinya tidak bisa untuk anak-anak. Jadi dan wanita hamil. Berarti yang bisa untuk wanita hamil tadi ibuprofen nggak bisa. Jadi yang aman untuk anak-anak, ya ibuprofen masih bisa untuk anak. Paracetamol jelas yang paling aman. Tapi dia bukan AINS gitu ya. Efek toksik ini, kalau terjadi gambaran efek toksik seperti ini artinya obat harus dihentikan. Karena sudah menyebabkan dosis toksik, bukan lagi dosis terapi gitu ya. Golongan ke berapa nih? 5, piroxicam. Golongan oksikam, kita punya piroxicam, meloxicam, ada satu oksikam lagi tuh, terkenal. Nah, ini biasanya kita gunakan sebagai analgetik poten, terutama pada indikasinya pada apa? Nih, terutama pada osteoartritis RA, kemudian cara kerjanya sama seperti aspirin. Tidak dipengaruhi dengan makanan, jadi boleh diberikan setelah makan, tidak makan. Dan bagus, ini obat yang bagus untuk artritis. Oke. Efek toksiknya ini, jadi kalau muncul efek-efek ini, tolong obat dihentikan, ya. Terutama bronkokonstriksi ya. Kalau sudah langsung pasien sesak, itu sudah mau antara efek toksik, apa sudah terjadi anafilaksis. Nah, ini yang tadi, AINS kerjanya tapi yang COX, selektif COX ya. Dia selektif hanya untuk COX-2. Kalau tadi kamu lihat dia menghambat COX-1, COX-2, yang ini khusus COX-2 karena COX-2 saja yang menyebabkan prostaglandin, ceritanya gitu. COX-1 ada tapi tidak banyak. Bentuk sediaan saat ini cuma baru 1, dia bentuk kapsul, kemudian dosisnya 100 mg 2 kali sehari.
Efek sampingnya ini juga ke pencernaan. Saya kalau minum ini langsung nyeri ulu hati. Jadi memang tetap efek ke pencernaan ada. Kemudian yang tadi, yang terkenal acetaminophen, dan ini akan kita praktikumkan 2 kali. Paracetamol sebagai antipiretik dan paracetamol sebagai analgetik. Karena memang dia poten untuk 2 hal ini. Dia bisa nggak sebagai antiinflamasi? Dia tidak masuk golongan antiinflamasi, tapi katanya karena dia ada efek ke prostaglandin, sebenarnya dia masih memiliki efek antiinflamasi, tapi kecil sekali gitu ya. Sehingga kadang ada yang menuliskan tidak memiliki efek antiinflamasi. Tapi kalau pada pasien yang nggak bisa kasih steroid, nggak bisa kasih karena punya masalah lambung, nggak bisa kasih golongan aspirin, AINS, pilihan saya adalah paracetamol. Harapannya ada sedikit tapi kecil tadi. Kemudian jendela terapinya juga sama dengan tadi, siapa yang punya jendela terapi cukup besar, nah dia juga punya jendela terapi yang cukup besar, 4 gram deh. Padahal sediaannya kan rata-rata 500 untuk dosis dewasa. Berarti orang masih bisa minum 8 tablet sehari. Cukup banyak ya. Sehingga biasanya paracetamol itu ada sediaan forte. Forte itu 2 kali dosis biasa. Jadi misalnya pada anak itu 125 miligram per 5 mili, maka dia bisa bikin sediaan 250 miligram, kalau sediaan 125, fortenya itu 250 miligram per 5 mili. Begitu juga ada paracetamol, apa tuh punyanya Bodrex tuh, paracetamol forte juga apa nama paracetamol apa gitu, dosisnya tuh 750 miligram. Jadi tidak 500, artinya dia bisa menaikkan dosis sekali pemberian. Kenapa? Karena jendela terapinya cukup besar, cukup lebar. Efek sampingnya, sebenarnya ini efek samping yang cukup minimal ya, dan lihat tidak ada efek samping ke pencernaan. Makanya dia aman untuk pada pasien yang belum makan, saya boleh nggak minum obat anti nyeri? Ah, boleh. Terus bentuk sediaannya ini sebenarnya menurut saya paracetamol ini variasi bentuk sediaannya cukup banyak. Dia punya tablet, sirup, biar dosis yang biasa sampai dosis forte. Dia punya sediaan drops untuk bayi, dia punya sediaan suppositoria, dan dia punya sediaan dalam bentuk injeksi. Tepatnya dalam bentuk drip infusan. Jadi cukup variasi, tapi ingat tadi yang punya gel cuma satu, paling banyak cuma satu, diclofenac. Oke. Dia dari golongan paracetamol, acetaminophen, jadi kalau ada yang tulis berikan acetaminophen ya maksudnya itu paracetamol ya Dek, ini cuma nama. Jangan sampai ada yang nggak tahu ya nama lainnya paracetamol. Itu tujuan kita berikan karena dia efeknya ini tuh, lemah, ada yang bilang tidak ada yang bilang lemah, ya sangat kecil. Jadi dia antiinflamasinya kecil. Terus penyerapan dengan oral sangat bagus. Jadi pemberian oral tidak pernah menurunkan efek. Oke. Tmax-nya bisa dalam setengah jam tercapai, T setengahnya dalam 3 jam, sehingga dia bisa diulang setelah 4 jam atau 6 jam. Nih, efek sampingnya jarang, tadi cuma sedikit, tapi karena dia bekerja pada sitokrom P450, maka dia punya efek hepatotoksik yang cukup kuat. Tapi dosis berapa kamu bisa jadi toksik, sedangkan dia punya jendela terapi tadi masih 4 gram deh. Kecuali mungkin minum paracetamol 10 tablet sehari. Gitu ya. Nih, dia punya cara bentuk sediaan yang cukup banyak. Kemudian yang ke berapa nih? Ketoprofen. Saking sudah banyaknya sampai yang ke berapa? 7 ya. Ketoprofen ini juga salah satu bentuk analgetik yang sering digunakan. Biasanya dia ada sediaan suppositoria, jadi lebih suka kita berikan ketoprofen suppositoria. Karena dosis analgesiknya cukup efek analgesianya cukup bagus. Kemudian, efek toksiknya lebih ringan. Itu saja untuk ini. Sisanya, kok cepet amat sih dokter?
Ya, menjelaskan apa yang saya bikin di PowerPoint itu namanya baca PowerPoint, Dek, bukan kuliah. Oke, sudah selesai Recording satu. stopped. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan sambil saya mencari. Jadi ini analgetik, antipiretik kenapa dikasih depan? Jadi begini, Dek. Pasien datang itu bila nyeri, bener nggak? Kalau kamu nggak sakit gigimu, kamu nggak akan ke dokter gigi, bener kan? Kecuali pasang behel. Tapi kalau kamu nggak akan ke dokter, orang akan ke dokter bila ada pain, nomor satu. Sehingga manajemen pain itu masuk dalam manajemen awal pasien. Jadi pastikan kamu mampu mengatasi pain-nya pasien. Walaupun itu bukan terapi utama. Bener ya? Jadi orang datang dengan nyeri. Keluhannya apa, Pak? Nyeri kepala, nyeri perut. Manajemen pain dulu yang harus kamu atasi walaupun kamu tahu, oh nyeri kepalanya karena migrain. Boleh nggak saya tambah dengan obat migrain? Boleh. Oh ternyata sakit giginya karena pulpitis. Berarti saya harus kasih anti infeksi karena untuk mengatasi pulpitis. Tapi manajemen nyerinya nggak boleh dilupa. Kalau kamu cuma kasih efek antibiotik misalnya, habis itu manajemen nyerinya kamu nggak lakukan, pasiennya pasti bilang, "Ay, sama dokter itu tidak hilang nih sakit gigiku, cuma tetap sakit, cuma dia kasih amoxicillin," gitu ya. Jadi pain management itu harus bisa dilakukan oleh semua dokter. Nah, bagaimana menggunakan pain management? Ya obat-obat tadi senjatanya. Pilihannya begitu banyak variasinya, variabilitasnya, efek sampingnya begitu banyak, mekanisme kerjanya begitu banyak, bentuk sediaannya begitu banyak. Jadi pasien alergi satu bisa dikasih satu, dikasih satu, dikasih satu, gitu ya. Karena pasien biasanya obat-obat analgesik ini banyak pasien yang alergi. Jadi usahakan untuk hafal banyak jenis. Kenapa? Kalau dia bilang, "Oh dok, saya kalau diclofenac alergi." Oh oke, kita masih punya golongan asam yang lain dari kingdom yang berbeda, bukan golongan clofenac misalnya gitu ya. Buntut-buntut masih ada paracetamol. "Oh saya alergi paracetamol dok." Oh baik, masih ada ibuprofen, derivatnya berbeda. Gitu ya. Sehingga kenapa harus banyak kalian hafal ya, selanjutnya kita ke temennya nih. Obat gout. Oh, baik. Ini saya akan dapat email notifikasi after the cloud has oke. Saya record kembali. Recording in progress. Selanjutnya kita ke obat gout, artritis, dan urikosurik. Sebenarnya beberapa obat yang tadi kita sudah bicarakan, terutama golongan oksikam, itu akan sering digunakan untuk pengobatan artritis gout. Tapi yang kita bahas hari ini pengobatan yang lainnya. Kan tadi golongan oksikam sudah kita bahas. Ini tujuan pembelajaran kita. Oke, ini definisi gout artritis. Pada dasarnya gout artritis adalah artritis peradangan sendi yang disebabkan karena adanya penumpukan kristal asam urat di sendi. Biasanya dia menyerang ke sikus sendi-sendi yang terutama jari-jari, yang kecil sebenarnya. Tapi bila sudah sampai ke sendi-sendi yang besar, berarti kamu bayangkan yang kecil seberapa banyak tuh kristalnya sudah mengendap. Ingat, karena ini kristal, dia juga bisa ke ginjal. Oke, ini patofisiologinya kalau kamu lihat ini sendi apa yo? Ini sendi lutut. Karena memang paling banyak artritis itu di sendi lutut, tapi jangan salah, artritis yang banyak di sendi lutut itu sebenarnya osteoartritis ya. Oke, jadi ini yang terjadi sehingga terjadi peradangan di sini akibatnya menimbulkan rasa nyeri. Oke. Yang bisa menghambat di sini ada satu obat artritis gout terkenal, namanya colchicine. Salah lainnya ada indomethacin dan phenylbutazone. Ya teh, PG itu adalah prostaglandin.
Jadi, ada obat yang digunakan untuk treat gout. Untuk artritisnya kita kasih colchicine, paling terkenal, dan steroid serta NSAID. Tadi sudah kita bahas NSAID, itu sudah tidak akan dibahas. Steroid kapan dibahas? Steroid nanti dibahas di blok 7. Karena dia masuk obat hormon. Kemudian di blok 2 juga ada sih steroid. Selain mengobati artritis, jangan lupa turunkan asam uratnya. Ya, untuk menurunkan asam urat kita pakai nih obat ini. Gitu ya. Oke, sekarang colchicine. Colchicine seharusnya diberikan di fase akut karena dia memang paling bagus pada fase akut artritis gout. Dia dapat diberikan secara intravena, paling bagus intravena. Pada pasien yang akut kan biasanya udem, hiperemis, pasien tidak bisa berjalan karena sendinya bengkak. Jadi memang paling bagus dengan intravena. Ini merek dagangnya ya. Kemudian farmakokinetiknya. Nih, farmakokinetiknya dia akan dimetabolisme oleh sitokompleks 450. Berarti dia akan dimetabolisme di hepar, gitu ya. Kemudian masuk dalam siklus enterohepatik dan akhirnya setelah terdistribusi dia akan tereliminasi, dikeluarkan lewat feses dan urin. Ini berasal dari bunga ini nih dia, Colchicum autumnale. Kemudian spesifik dia untuk gout, jadi colchicine memang benar-benar untuk gout. Farmakodinamiknya dia akan mengurangi peradangan dalam waktu kurang dari 24 jam. Mekanisme kerjanya dia akan mengikat protein intrasel tubulin sehingga akan menginhibisi migrasi dan fagositosis dari leukosit. Gambar yang tadi, sendi 2, kamu lihat itu ada PMN. PMN itu adalah salah satu jenis leukosit. Jadi di situ titik tangkap kerja dari colchicine. Oke, ini dosisnya kita mulai dari dosis kecil, lalu naik sampai naik sampai maksimal 7 sampai 8 mg. Lalu kita maintenance secara oral. Begitu kadar tercapai, efek obat tercapai, kita maintenance secara oral. Jadi indikasi colchicine kita bisa 2 model ya. Bisa memberikan dosis tinggi tadi, intravena, hajar sampai 8 mg, lalu kita turunkan nanti maintenance untuk menurunkan artritis gout-nya. Tapi untuk mencegah, kita berikan dosis kecil-kecil saja. Nah, itu tadi colchicine, itu untuk artritis gout-nya. Sekarang untuk menurunkan asam uratnya, gitu ya. Jadi menurunkan asam uratnya kita bisa cara dengan menghambat produksinya atau kita meningkatkan ekskresi asam urat, urik asid dari tubuh, gitu ya. Nah, menurunkan asam urat sebenarnya tidak diindikasikan pada fase akut. Tapi dia dilakukan setelah fase akut selesai. Apa saja obatnya? Pertama, allopurinol. Bagaimana mekanisme kerja allopurinol? Dia akan menghambat santin oksidase. Sekarang farmakokinetiknya, allopurinol terserap baik dengan pemberian oral dengan waktu paru 1-2 jam. Artinya dalam 2 jam kadar bioavailabilitas obat allopurinol ini akan turun, gitu ya. Tujuan disebut waktu paru. Terus mekanisme kerjanya adalah menghambat santin oksidase. Nih ya, apa tuh santin oksidase? Jadi di sini nih, allopurinol akan menghambat santin oksidase. Santin oksidase adalah enzim yang memecah hiposantin menjadi santin. Dan santin menjadi asam urat. Jadi kalau dia cegah tuh, maka asam urat tidak akan
bentuk. Sehingga dia tidak tujuan di awal, pada saat fase, artritis gout-nya. Kenapa? Orang sudah ada asam uratnya, biarkan aja tuh. Dia bertujuan menurunkan yang mau terbentuk, diturunkan, jangan terbentuk lagi, gitu ya. Yang sudah terbentuk nanti akan diekskresikan. Ingat ya, penyakit asam urat ini kan penyakit, gangguan metabolisme. Jadi sebenarnya tubuh kita itu produksi asam urat everyday, lalu tubuh kita itu membuangnya setelah tidak digunakan. Nah, pada momen-momen tertentu saat kita beranjak tua, produksi ini tetap seperti itu atau malah meningkat karena makanan kita mulai yang mengandung-ngandung ini, yang pemecahan akhirnya nih, dietary intake purin base-nya ini banyak, maka asam urat ini banyak dipakai, mengeluarkannya udah nggak banyak, digunakannya udah nggak banyak, akibatnya dia bisa menumpuk, gitu ya. Makanya cara ngatasin asam urat ya sebenarnya dari dietarin dulu. Lalu kalau sudah masuk pun masih bisa kita hajar pakai allopurinol. Tapi bukan pada fase akut, gitu ya. Oke, ini obat lini pertama dan paling terkenal, jadi mesti hafal nih, Dek. Efek samping pencernaan, kemudian ada ke neuritis perifer dan vaskulitis. Jadi efek samping ke peradangan saraf juga ada, tapi jarang-jarang sih. Paling banyak ya gastrointestinal. Tapi sebenarnya tidak terlalu besar efek sampingnya, tidak terlalu sering terjadi gitu ya. Dosis awal kita bisa berikan 100 mg, kasus ringan 200 sampai 400, kasus berat bisa sampai 600 mg. Pada pasien dengan gangguan ginjal, dosisnya tidak boleh besar. Tapi allopurinol salah satu pengobatan pada orang dengan gagal ginjal. Gangguan ginjal maksudnya ya, Dek, ya. Gagal ginjal mah cuci darah. Lalu, hati-hati dengan interaksi obat bila diberikan pada bersama obat-obat tertentu seperti siklofosfamid dan probenesid serta antikoagulan. Ini contoh kasus nih, contoh kasus. Ini contoh cerita bagaimana kita menggunakan allopurinol pada kasus, hiperurisemia, gitu ya. Jadi misalnya hasil labnya tadi 8,9, maka kita bisa berikan nih allopurinol segini, terus colchicine bisa nggak diberikan? Bisa. Kan tadi colchicine dosis kecil berguna untuk lowering. Colchicine dosis besar berguna pada fase akut. Tadi ya, ada poin yang tadi, gitu ya. Lalu kita monitoring tuh hasil labnya, bila turun, boleh nggak dinaikin? Boleh. Sesuai dengan nih, baca nanti di sini ya. Kita bisa menaikkan dosis bila tujuan terapi belum tercapai, gitu ya. Jadi ada orang yang ada pola memberikan obat itu dosis kecil lalu naik bertahap, ada yang dosis besar lalu turun bertahap, gitu ya. Nanti silakan baca ini ACR guideline. Terus tadi ada 3 obat setelah allopurinol kita kenal namanya febusotat. Nah, ini prinsipnya juga sama, menghambat metabolisme hiposantin. Kemudian dia juga dosis dapat dinaikkan secara bertahap seperti allopurinol tadi, dari 100 jadi 200 jadi 300, gitu ya. Febusotat ini juga sudah banyak di Indonesia tapi tidak seterkenal allopurinol. Allopurinol ini bahkan sampai di fase ke-1 ada. Nih, dibandingkan nih mekanisme kerjanya allopurinol dan febusotat. Sedikit lebih bagus febusotat karena dia lebih spesifik untuk santin oksidase, inhibitor. Kemudian eliminasi dia di renal, kalau ini di hepatik berarti keluarnya di feses. Tapi harganya, sedikit lebih murah allopurinol ya. Ini farmakokinetiknya sama, diserap baik dengan oral, terus diekskresikan di metabolisme di hepat, diekskresi di feses dan ada ditemukan metabolit aktif juga di urin. Terus ini obat yang lain, peglotikase.
terutama untuk gout yang refraktor. Dan yang sudah memiliki topi-topi. Jadi gout itu dia akan membentuk topus-topus di sendi-sendi. Nah, ini bagus diberikan dengan peglotikase. Nah, rata-rata peglotikase ini diberikan dalam bentuk persediaan injeksi lewat intravena. Oke. Nah, satu lagi yang terkenal di Indonesia nih namanya probenesid. Probenesid ini juga terutama biasanya pada pasien yang asam urat yang kristal asam uratnya sudah menumpuk banyak di ginjal ya biasanya kita berikan probenesid. Syaratnya fungsi ginjalnya harus bagus. Oke, ini farmakokinetiknya teresorpsi bagus di pulus ginjal. Tidak efektif pada fase akut, jadi memang jarang kita berikan pada fase akut. Colchicine yang nomor 1 diberikan pada fase akut. Ini indikasi efek samping di saluran cerna, tujuannya karena urikosurik menurunkan pembentukan batu ginjal. Kemudian dosisnya 0,5 sampai ditingkatkan secara bertahap selama 1 minggu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Stop share, pause recording, stop Recording stopped. Bosan ya, Dek, ya? Oke. Sama saya setuju. Sehingga satu mata kuliah itu DMART, karena itu mata kuliah baru. Oke, Elca silakan. Elca, kok kamu ada di sini? Oh, kamu lalu bukannya blok 1? Bukan. Ya, Elca ada pertanyaan? Sambil mencari. Silakan Dek kalau mau bertanya, langsung aja. Oh, sorry. Saya unmute otomatis ya. Oke. Silakan. Elca di-unmute boleh. Iya baik, terima kasih dokter. Saya izin bertanya pada yang analgetika tadi, kalau dia obatnya Mevinal dokter, dia kan obat nyeri juga dokter, jadi dia masuknya di mana dokter? Ayo, Mevinal itu paten. Kira-kira apa isinya? Ada yang tahu? Dari kata depannya aja Mevinal. Mevinal isinya asam mefenamat. Iya, jadi golongan asam mefenamat ya, atranilat. Itu ya. Kita boleh nggak hafal paten dokter? Boleh. Siapa nggak bolehin dokter tuh ngapal paten? Boleh. Tapi dokter nggak bisa promosi obat. Susah ya? Oke, jadi sebaiknya kamu menghafal generik. Kedua, kalau ujian yang keluarnya generik deh, nggak ada keluar paten. Nanti kita bertemu di blok 14 dan blok 15, namanya formularium. Formularium ya? Bukan formularium. Resep itu ada 3, officinalis, general, medicinal, officinalis, saya lupa. Ada spesialistik. Nah, ada resep yang spesialistik. Nah, di situ baru kesempatan kita menulis obat yang paten. Apa semua obat ada generik? Enggak, itu sudah. Makanya, enggak semua obat punya generik. Sehingga harus tetap menghafal paten ya pada obat yang ada generik. Tapi kalau obat yang ada generik, mau nggak mau kita harus belajar bahasa generiknya. Terus kalau ujian, bahkan sampai ke UKM PPD, pertanyaannya obatnya generik gitu ya Dek ya. Jadi benar-benar harus hafal generik. Tugas baca adalah tentang DMARD. Saya cuma baca sepintas nanti ini DMARD. Kenapa? Karena dia bagus tuh yang buatin saya. Oh, ini PowerPoint semua dibuatin dok. Yes. Kalau nggak kamu buatin, saya buat sendiri. Oke. Saya harus record dulu baru saya bisa. Recording in progress. Oke. DMARD. Jadi nanti dalam kuliah blok 1 ini kita punya beberapa penyakit rematik.
Sebenarnya bahasa rematik ini apa sih? Ya, orang awam menganggapnya bahasa rematik dan kita pun dan penyakit dalam pun ada konsultan reumatologi. Jadi ya penyakit yang menyerang sendi-sendi. Nah, sehingga ada obat khusus untuk anti rheumatic drugs namanya DMARDs. Ya. Penyakit apa yang paling sering ada di situ? Arthritis reumatoid dan lupus. Lupus ini terkenal ya, Dek ya. Kalau kamu ada yang nggak tahu lupus, baca. Kemudian karena kedua penyakit ini penyebabnya itu autoimun, maka DMARD ini dia makanya disebut disease modifying anti-rheumatoid drugs. Jadi memang dia benar-benar bekerja di tangkapannya tidak hanya di sistem organnya, tapi bahkan sampai ke sel. Itu bedanya sedikit ya. Jadi ini cerita bagaimana kita bisa mengalami penyakit, contohnya ini artritis reumatoid gitu ya. Jadi ada imunitas yang mengalami alter terganggu, yang harusnya tubuh kita itu enggak menyerang membran sel sendi. Tapi kenapa tuh kompleks autoimun menyerang membran sel sendi? Itu sebenarnya harusnya nanti kita bertemu di blok 5. Tapi yang sekarang kamu bertemu adalah sudah jadi nih pasien dengan RA. Apa gejalanya, apa tandanya, apa pemeriksaan penunjangnya itu silakan dibahas di blok 1. Tapi mengapa tubuh kita menyerang ke sana? Silakan mulai dibaca, tapi blok 5 nanti harusnya kita belajar yaitu tentang sistem hema dan imun. Yang ngajar saya bukan, baca sendiri deh. Kan student center learning. Nah, sehingga dia menyerang di sendi, makanya pengobatan ini adalah disease modifying tadi, pakai obat yang bisa modifying penyakit. Obat di golongan ini, nah bayangkan ada chloroquine. Silakan nanti, chloroquine kan sebenarnya bukan obat ini, tapi ternyata dia bekerja bisa berefek sebagai imunomodulator. Jadi dia mengatur imunitas orang pasien yang punya RA atau lupus sehingga tidak menyerang ke organnya lagi. Nah, yang mau saya tekankan yang paling terkenal yaitu cyclophosphamide. Cyclophosphamide farmakokinetiknya diberikan secara oral. Tapi cyclophosphamide pun ada bentuk sediaan intravena. Dan biasanya kita berikan intravena terutama untuk mengeliminasi secara cepat. Kemudian dia farmakodinamiknya adalah menekan fungsi sel T dan sel B sehingga imunitas kompleks imun tidak terbentuk. Jadi tidak ada yang menyerang pada jaringan. Diberikan sediaannya untuk pengobatan RA paling sering cyclophosphamide ya, 2 mili per kilogram berat badan. Efek samping karena dia menekan imunitas, maka efek samping pastinya lah ya mielosupresi. Oke. Yang kedua terkenal dalam obat ini adalah methotrexate, MTX. Kalau kamu pernah baca tulisan MTX gede, nah itu methotrexate. Prinsip kerjanya, farmakodinamiknya adalah menurunkan sintesis timidin dan purin, sehingga menekan enzim dihidrofolat reduktase. Dosis baik diberikan lewat saluran cerna, di metabolisme di hati, dan dibuang di ginjal, sama standar. Oke. Sama supresi sumsum tulang dan hepatotoksik. Obat ketiga terkenal dalam golongan ini adalah sulfasalazin. Prinsip kerjanya adalah dia memberikan efek imunomodulator. Dia mengatur lagi mekanisme imunitas. Ini obat bagus dalam bentuk oral, waktu parunya 6-17 jam, sehingga bisa diberikan 1 kali atau 2 kali saja sehari. Oke ya. Oke. Nah, sekarang pengobatan untuk DMARD pun mulai merana ke golongan rituximab. Golongan sumap ini merupakan obat yang menyerang langsung pada limfosit B. Sehingga biasanya ini bisa juga untuk DMARD, golongan rituximab ini juga kita gunakan pada terapi limfoma sel B. Karena dia menyerang khusus untuk limfosit B, rituximab.
Oke, sisanya silakan dibaca. Stop share. Terakhir, what time is it? Oke. 2 jam saya ambil waktumu. Terakhir satu lagi, apa ya Dek, satu lagi? Duh, tak bisa, harus ditutup. Recording stopped. Pelemas otot. Nah, tadi semua kita sudah kasih anti nyeri, apa kedua tadi, obat GOUT juga nyeri ya. Sekarang bagaimana pasien yang tidak nyeri tapi terasa kaku? Nah, pelemas otot ini ternyata tidak berguna saja untuk mengobati kekakuan, tapi pelemas otot ini digunakan justru banyak digunakan pada obat anestesia. Apa yang dibahas sekarang ya, karena dia berguna sebagai pelemas otot. Jadi kalau ada orang datang dengan nyeri di otot-ototnya, sebenarnya bukan cuma anti nyeri yang kamu kasih, tapi harusnya paling bagus kamu berikan pelemas otot. PowerPoint-nya kelihatan ya. Oke. Saya kemana? Ini tujuan pembelajaran. Pelemas otot itu ada 2 klasifikasinya. Yang kerjanya di perifer dan yang kerjanya di sentral. Apa beda kerja di perifer dan apa beda kerja di sentral ya? Kalau perifer hanya di situ saja efeknya. Dan kalau sentral dia bisa memblokir di susunan saraf pusat, maka dia bisa ibaratnya kalau perifer hanya di ekstremitas dia kena. Dan kalau sentral bisa dari otot mata, otot pipi sampai otot ekstremitas dia kena gitu ya. Atau bisa langsung ke skeletalnya. Nih. Contoh-contohnya langsung muncul. Nah, kalau tadi opioid kita lihat ini, nerve. Nah, ini juga prinsipnya seperti itu. Dia menghambat juga di aktivasi dari asetilkolin. Jadi asetilkolin di uptake ini akan diganggu pada motor end plate. Ya, kalau ini muscle ya, muscle dengan saraf. Nah, ini dihambat. Kalau tadi opioid antar saraf, yang ini muscle dan saraf, namanya motor end plate. Ya, dihambat asetilkolin sehingga asetilkolin ini tidak mengeksitasi otot. Caranya dia pakai dengan kompetitif dan dengan cara non depolarizing dan dengan depolarisasi. Oke. Bagus secara oral, kemudian nah, kalau saya suka baca tabel, kenapa? Jelas di situ. Jadi, ini yang golongan curium, curare, nama bahan kimianya, dia bekerja secara sentral. Lihat, di sini yang kamu perhatikan masa kerjanya itu bukan jam ya. Masa kerjanya itu menit. Jadi dia akan menghambat eksitasi otot secara sentral, curare. Nah, obat-obat ini kalau kamu nanti ketemu, nggak akan kamu ketemu di mana-mana, cuma ketemu di ruang operasi. Karena biasanya digunakan untuk melemaskan otot saat akan dilakukan intubasi. Jadi berarti kamu cuma akan bertemu di OK dan ICU. UGD bisa nggak? Bisa kalau UGD-nya mampu intubasi. Kemudian nama obat lain yang terkenal dalam golongan ini adalah succinylcholine. Ya, lihat nih. Kerjanya less than 8 minutes. Cepat sekali gitu ya. Ya, makanya biasanya begitu obat masuk harus langsung intubasi. Sehingga tidak ada tahanan otot napas saat intubasi masuk gitu ya. Sehingga kita nih lihat nih sering digunakan sebagai ajudan saat kita melakukan anestesi.
atau pasien yang akan diberikan ventilator. Kemudian bisa nggak kita gunakan pada kasus-kasus bukan seperti itu? Bisa. Misalnya kita mau mereposisi fraktur atau dislokasi sendi. Di UGD pasien ada yang perlu dibantu reposisi sendi, misal sendi rahangnya meleot kemana gitu, mau direposisi, diberikan dulu pelemas otot. Biar tidak kaku, tidak terkancing ototnya sehingga bisa ditarik sendinya. Begitu juga saat kita reposisi fraktur atau mau pasang gips di UGD. Nanti kamu akan mengalaminya. Sekarang saatnya belajar dulu. Nanti prakteknya simpan 4 tahun lagi. 3 tahun lagi. Gitu ya. Sekarang belajar dulu yang banyak. Ditabung dulu ilmunya. Kemudian efek-efek pada organ lain. Karena kerjanya sentral, tadi ya, karena kerjanya sentral, maka dia harusnya tidak hanya menghambat di mekanisme otot, di end plate. Dia bisa nggak menyebabkan efek pada organ lain? Ya, ternyata ada yang bisa. Gitu ya. Dan ada yang tidak. Nah, kemana aja? Bisa ke reseptor otonom, bisa ke reseptor muskarinik jantung, bisa ke pelepasan histamin. Terus interaksinya bisa dengan apa saja nih? Interaksinya bisa dengan ini semua. Tadi ingat, titik tangkap dia ke kolin, asetilkolin, maka dia akan bekerja secara berlawanan dengan antikolinesterase. Sediaannya semua dalam bentuk intravena. Ya. Sekarang yang kerjanya perifer. Ya. Nama lainnya kita sebut sebagai spasmolitik. Oke, mana tuh? Obat golongan ini yang paling banyak terkenal itu namanya diazepam dan baclofen. Kita biasanya gunakan pada pasien dengan ini nih. Nih, kalau kamu nanti ada kasus di dalam blog ini tentang spinal cord injury dan pasien dengan cerebral palsy, CP. CP terutama paling banyak tuh pakai golongan ini, dantrolen. Baclofen, dantrolen, dan diazepam. Kenapa? Karena CP pasiennya kan spastik sepanjang hari. Jadi kita harus berikan spasmolitik. Oke, ini absorpsinya bagus dengan oral, waktu parunya cukup panjang sehingga bisa diberikan 1 kali sehari saja. Nah, ini obat yang terkenal berikutnya, diazepam. Diazepam juga berfungsi sebagai antispastik ya, terutama dosis kecil. Dosis kecil dia masih relaksan, dosis agak besar dia anti kejang. Tapi sama titik tangkapnya antispastik. Oke. Dosis maksimal bisa sampai 60 mili, ini cukup tinggi sehingga biasanya kita bisa memberikan diazepam itu kalau pasien kejang, tiap 5 sampai 10 menit kita bisa berikan diazepam jika masih kejang. Yang ketiga adalah baclofen. Oke. Baclofen biasanya kita berikan pada pasien epilepsi ya. Jadi kalau kamu ketemu pasien epilepsi itu setiap bulan diberikan obat mencegah terjadi epileptik. Nah, ini obatnya namanya baclofen. Ini cara kerjanya di mana ini dia sebenarnya begini, dia kerjanya ke susunan saraf pusat, tapi yang ada di perifer. Beda dengan susunan saraf pusat yang adanya di pusat langsung tadi ya. Ini susunan saraf pusat yang kerjanya ada di perifer, gitu ya. Nah ya, dia susunan saraf pusat tapi lebih ke perifer. Kemudian ada yang langsung ke perifer murni. Nah ini ya, silakan dibaca tabel-tabel ini karena di sini sudah ada farmakologi klinisnya. Jadi obat ini bekerjanya bagaimana, terus penerapan klinisnya untuk kasus-kasus apa saja. Kemudian ini bentuk-bentuk sediaan obatnya. Oke. Stop share. Ya, nggak ke-record. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan?
Dalam 2 jam yang membosankan ini, saya sudah tampilkan 4 tema. Harapan saya paling tidak hari ini baru baca, nggak paham, ya siapa yang bisa paham dalam tempo 2 jam? Kita kan bukan robot, tapi paling tidak memberikan kamu sedikit tambah, apa ya, kayaknya pernah dengar tuh Bakoven, kalau ada yang ngomong Bakoven, kayaknya pernah dengar tuh DMARD, apa ya tadi, isinya apa aja ya tadi? Rituximab, siklofosfamid, MTX, apaan sih? Ah, itu yang saya harapkan. Apaan sih? Apa sih kerjanya? Bagaimana cara kerjanya? Apa aja bentuk sediaannya? Apa efek toksiknya? Apa efek sampingnya? Apa itu yang saya harapkan dalam 2 jam ini. Tidak harus terhafal dalam 2 jam, tapi apa itu muncul itu yang penting. Sehingga membantu kamu untuk mencari sendiri, student center learning. Jadi saya kasih cuma kayak umpan-umpan, "Ih dokter kuliahnya kok cepet banget, cuman cepat-cepat, sisanya saya harus baca." Ya emang, jangan cuma baca PowerPoint saya ya Dek ya. Nih, bacalah ini buku Katsung. Kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Aduh, saya bukan YouTuber nih. Noh, baca nih Katsung ya. Nggak punya Katsung, nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak punya, hubungi kakak asisten dosennya. Kita sudah punya e-book buku Katsung, buku Farmako UI, minimal 2 buku itu. Ya, minimal baca 2 buku itu. Sisanya baca dari mana? Artikel jurnal. Ya, artikel jurnal itu banyak tentang efektivitas obat. Malah mungkin obat yang nggak ada saya cerita ada di artikel. Kenapa? Karena obat itu digunakan di luar tapi belum masuk di Indonesia, bisa jadi. Itu ya. Obat itu masih dalam proses uji klinis, bisa jadi. Itu ya. Proses apa, mengapa, bagaimana, bila mana, itu yang saya harapkan terbangun setelah kuliah ini. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup kuliah ini. Oh ada, silakan Zulfa. Baik, terima kasih dokter atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi dokter mengatakan bahwa allopurinol itu tidak diberikan pada fase akut. Nah, pertanyaan saya dokter, jadi kapan allopurinol itu kemudian diberikan kepada pasien dokter, pada fase apa? Terima kasih dokter. Oke. Bukan tidak, tapi tidak efektif diberikan pada fase akut. Kenapa? Karena pada fase akut itu asam uratnya kan udah tinggi. Paham ya? Kan tadi saya bilang asam urat itu secara normal ada dalam tubuh karena makanan kita, lalu di metabolisme tubuh diproduksilah uric acid itu. Dan uric acid itu secara normal akan diekskresi di ginjal, secara normal. Pada usia kamu nggak usah pusing lah itu uric acid. Itu yang terlalu muda untuk pusing, itu penyakit metabolisme. Usia saya berpikir, caranya batasi intake. Sehingga nanti uric acidnya tidak tinggi. Tapi pada orang yang nggak mau batasi intake, yang masih makan enak-enak macam saya, otomatis asam urat saya bisa naik tuh. Bila saya banyak makan bahan makanan yang mengandung purin tinggi, ya, tinggi purin. Lalu nanti uric acid saya bisa tinggi. Nah, kalau ketinggian dia menyebabkan penimbunan di sendi-sendi sehingga menyebabkan inflamasi di sendi, jadilah artritis gout. Sekarang kalau sudah bengkak kakinya artritis, yang penting mana sih turunin asam uratnya apa atasi artritisnya? Otomatis atasi artritisnya. Berarti pada fase akut yang lebih penting adalah atasi artritisnya. Makanya kolkisin yang lebih bagus. Asam uratnya ngapain diurus dulu? Bukan tidak penting diurus, penting untuk diurus. Tapi kan saat ini sedang peradangan. Jadi kita atasi dulu peradangannya. Setelah peradangan teratasi, kita lowering. Caranya batasi diet, atur diet, turunkan asam urat yang sudah ada dalam tubuh. Dengan mencegah pembentukan asam urat kalau untuk allopurinol, karena dia cuma menghambat disantin oksidase. Dengan harapan kalau asam uratnya sudah sedikit yang terbentuk, yang sudah tertinggal di dalam tubuh akan pelan-pelan diekskresi. Paham ya? Titik akhirnya lowering uric acid dalam darah. Jadi perlu nggak diberikan di fase akut? Nggak perlu.
Tapi diberikan kapan ya? Setelah melewati fase akut. Apa tanda-tanda fase akut sudah lewat? Berarti tanda-tanda kalau dolor, rumor, tumor, dan fungsi olesa itu sudah tidak ada. Biasanya teks 2 minggu. Baik dokter, terima kasih dokter. Tapi untuk lebih jelasnya, silakan bertanya ke ahli penyakit dalam ya. Ini kan yang cerita ahli farmakologi. Latar belakang pendidikan THT. Nggak ada penyakit THT asam urat. Tapi kita kan jadi dokter umum. Pernah jadi dokter umum juga kita. Kalian pun nanti jadi dokter umum dulu sebelum jadi spesialisasi. Ilmu dokter umum mah nggak boleh dilupa. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ingat tadi ya, harapan saya setelah kuliah ini bukan hafal semua PowerPoint saya, nggak mungkin. Tapi mulai terbentuk pertanyaan. Apa, mengapa, bila mana, untuk apa, bagaimana, dan sebagainya, sehingga kamu belajar mandiri. Belajar mandiri silakan di waktu yang diberikan untuk kuliah ini, yaitu hari ini dan besok. Pukul 5 sore kita akan ujian pretest. Silakan Muhammad. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Muhammad Hidayat dengan sambung N/N 012026. Pertanyaan saya dokter, untuk yang urikosurik ini yaitu asam urat yang menumpuk di ginjal, apakah kita bisa menurunkan asam urat ini dengan obat-obat seperti halopurinol, febutoxat, dan tetracycline, dokter? Bisa. Kan tadi allopurinol titik tangkapnya di menghambat santin oksidase. Berarti dia titik tangkap menurunkan produksi asam urat. Sedangkan yang urikosurik titik tangkapnya adalah meningkatkan ekskresi asam urat yang ada di ginjal. Jadi ini dua hal yang berbeda. Sehingga tadi probenesid lebih bagus untuk asam urat yang terdeteksi tinggi di ginjal. Bisa tahu dari mana? Dari pemeriksaan urin, Dek. Nanti kalau pemeriksaan urin tuh keluar tuh, ternyata ditemukan banyak kristal asam urat di dalam urin. Nanti kalau kamu belajar kuliah, itu kuliah kapan ya? Harusnya di semester ini, harusnya di blok ini. Nah, kalau itu obat pilihan lebih bagusnya apa? Probenesid. Itu ya. Tapi kalau ternyata dia hiperurisemia juga, terus produksi urinnya banyak mengandung kristal asam urat, boleh nggak dua-dua ini? Boleh-boleh saja. Karena yang satu titik tangkapnya diproduksi, yang satu titik tangkapnya diekskresi. Paham ya? Makanya saya bilang dokter itu nggak bisa cuma tahu, oh obat asam urat allopurinol, titik tangkapnya di mana? Kayak tadi, saya mau ngasih analgetik, semuanya kerjanya di siklooksigenase. Ngapain saya kasih, oh kalau begitu biar mempan saya kasih ibuprofen, aspirin, dan diklopenak, ngapain? Kerjanya kan sama-sama di siklooksigenase. Untuk apa? Lebih baik yang satu saya kasih siklooksigenasi, yang satu saya langsung ke otot-ototnya, mungkin saya kasih masa relaksan. Paham ya, Dek ya? Begitu cara berpikir kita. Jadi obat yang titik tangkapnya kerjanya sama, untuk apa diberikan banyak-banyak? Lebih baik tingkatkan dosisnya. Itu ya, biar poten. Itu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Oke, kalau tidak ada alarm saya juga sudah berbunyi, Dek. Oh, silakan. Dokter, izin bertanya dokter, untuk praktikumnya itu jam 5 besok. Oke, ya jam 5 kamu akan masuk ke dalam Zoom, lalu nanti akan diatur oleh kakak asisten dosennya dan ujian bersama asisten dosennya. Setelah ujian kita akan praktikum secara daring. Ingat, praktikum secara daring. Karena keterbatasan masih belum boleh masuk kampus ya kita kayaknya. Nanti mudah-mudahan semester depan kita bisa praktikum secara luring. Karena sebenarnya praktikum itu luring itu nggak asik. Tapi mau nggak mau kita praktikum secara daring. Makanya kalau ada yang mau nonton praktikumnya sebelum praktikumnya besok, silakan masuk ke kanal YouTube Farmakologi FK Unpad. Tolong di-subscribe dan di-like. Oke? Siapa tahu saya termonetisasi. Nanti saya jadi YouTube.
YouTuber. Gitu ya. Jadi silakan nonton dulu sambil baca buku penuntun praktikum untuk persiapan praktikumnya. Mau mulai baca-baca teori silakan karena pertanyaannya kita nggak pernah tahu ya munculnya apa saja. Jadi mau belajar semana-mana yang penting ingat harus hafal praktikumnya dulu. Gitu ya. Jadi besok kita pretest dulu. Kalau pretestnya menentukan boleh praktikum enggak sih? Kalau di farmakologi nggak pernah. Pretest aja. Pretest menentukan nilai akhir nanti. 40% pretest, 40% posttest, 20% responsi dan laporan. Gitu ya. Permisi dokter, baik dokter. Permisi dokter, mohon izin bertanya kembali dokter. Apakah kami boleh meminta materinya tadi dokter? Oh boleh. Boleh. Nanti akan saya berikan. Di sini aja ya saya berikannya. Permisi dokter, baik dokter. Terima kasih dokter. Ada yang mau bertanya lagi? Ingat ya, PPT saya hanya memuat ringkasan dari buku-buku yang saya baca. Jadi saran saya silakan baca minimal 2 buku Katsung dan buku farmakologi UI. Sebagai bekal kamu menghadapi kerasnya dunia ini. Harapannya biar kamu ada penambahan wawasan, tidak hanya yang ada di PowerPoint saya, karena PowerPoint saya amat sangat sedikit isinya. Aduh, salah. Hampir yang saya kasih soal. Oke, sudah tersend successfully. Jadi ada 4 topik, Gemart menggantikan topik metabolisme obat ya. Saya nggak jelasin lagi metabolisme obat. Itu harusnya sudah diselesaikan di semester 2. Oke, sudah silakan di-download. Silakan baca-baca, tapi saya mau bilang tetap aja ya, jadi nggak salah kalau nanti soalnya muncul dari farmakologi Katsung dan farmakologi UI. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Sisanya kesempatan kamu untuk belajar mandiri. Dari sudah saya pancing tadi dengan itu ilmu yang apaan tuh yang dijelaskan Dr. Christine. Silakan digali lagi sendiri apa, mengapa, bagaimana. Tapi kalau dalam farmako adalah definisi, klasifikasi farmakokinetik, farmakodinamis, bentuk sediaan obat, interaksi, efek samping. Ya. Jadi bukan cuma apa, mengapa, bagaimana, kapan, tapi itu tadi. Selamat belajar farmakologi, selamat pagi. Ketemu besok lagi jam 5 sore. Karena sebenarnya kita mau bikin jam 3, tapi kamu tutorial kan sampai jam 5. Jadi tolong besok kalau tutorialnya sudah mau lewat jam 5 gitu, yang maaf dokter, ya bagaimanalah, usahakan jam 5 bisa selesai, gitu ya. Tapi jangan membuat tutornya marah. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas.